Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pariono. Kali ini kita mengunjungi sebuah peternakan sapi perah milik seorang warga desa yang ada di Kecamatan Pagesaji. Ya, ini pemiliknya bernama Pak Marto. Ini sedang memberi pakan hijau, teman-teman. Karena sapi perah selain diberi pakan konsentrat juga harus diberi pakan hijau. Kembung ya. Ini sapi perahnya, teman-teman, kelihatan gemuk-gemuk dan besar. Ini satu ekor sapi bisa menghasilkan antara 20 sampai 30 liter susu dalam satu hari. Ya, ini anakan sapinya atau pedetnya. Ini pedetnya dipisah supaya susunya bisa diperah. Jadi setelah sapi perah beranak itu anakannya dipisah dari indukannya, sehingga proses pemerahan susu tidak terganggu oleh anakan sapi dan hasil susunya bisa maksimal. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan pemilik sapinya bagaimana cara budidaya peternakan sapi yang benar, pemberian pakan, serta berapa omset dari penjualan susunya tiap hari. Ini pakan hijaunya, teman-teman, dan sebagian lagi ada yang terbuat dari silase. Ini bahannya dari batang pohon umbi rambat. Biasanya setelah petani umbi panen itu batangnya atau pohonnya dibuang. Jadi oleh Pak Marto ini dimanfaatkan untuk pakan sapi. Ini adalah tong atau drumnya untuk tempat membuat silase. Ini adalah mesin pembuat pupuk organik dari bahan baku kohe sapi. Jadi selain menghasilkan susu, sapi perah ini juga menghasilkan pupuk organik yang telah dilembutkan menggunakan sebuah mesin penggiling pupuk organik atau UPO. Dan ini merupakan mesin choppernya, mesin untuk membuat silase. Jadi kita tidak perlu mengarit setiap hari. Kata Pak Marto, cukup 2 minggu sekali untuk mengarit mencari rumput. Bisa menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan dan penuh keuntungan. Ya, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Pak Marto tentang cara budidaya sapi. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang cara budidaya sapi perah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pariono. Kali ini kita berkunjung ke peternakan sapi perah yang ada di Desa Permanu milik Pak Wo, milik Pak Marto, dan kita akan berdiskusi cara memelihara sapi perah yang baik dan benar biar bisa mendapatkan hasil susu yang
melimpah dan dengan keuntungan yang maksimal. Monggo Pak Wo dijelaskan ini asal muasal memelihara sapi perah ini gimana? Ini asalnya saya melihara dari pedet umur 1 tahun. Nah, umur 1,5 tahun minta birahi, terus saya kawinkan, ternyata jadi hamil, lalu sampai 9 bulan melahirkan. Nah, melahirkan bisa diperah hasilnya untuk dijual buat kebutuhan sehari-hari. 1 ekor sapi hasilnya rata-rata berapa liter Pak Wo? Kalau per ekor sapi itu kisaran 20 sampai 21 liter per hari. Merahnya kan pagi dan sore. Nah, ini sebuah bisnis yang menjanjikan bagi generasi muda. Silahkan memelihara sapi perah bila memiliki lahan yang cukup luas. Harganya berapa Pak? 1 liternya? Saat ini harga susu diambil perusahaan per liternya 7.300. 1 liter 7.300 dikali 20 berarti keuntungan sekitar 140 ribuan. Dikurangi biaya pakan, jadi teman-teman bila ingin memelihara sapi ini masih bisa menjadi salah satu pilihan alternatif terutama bagi milenial muda. Jangan malu untuk bertani dan beternak. Suatu misal teman-teman ada yang minat, kami persilahkan untuk belajar beternak yang baik supaya mendorong ekonomi dalam keluarga pertama untuk kebutuhan sehari-hari tidak sampai kekurangan, itu yang kami harapkan. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar tentang peternakan sapi perah yang baik dan benar, silakan datang berkunjung ke Desa Permanu, ke rumahnya Bapak Marto. Termasuk kelompok kami, Desa Permanu ini ada 4 kelompok. Namanya Madukismo. Madukismo 1 itu Permanu, Madukismo 2 Dukumblau, Madukismo 3 Dusun Lowo, Madukismo 4 termasuk Dusun Tunggul ini termasuk kediaman saya. Nah, jadi bila teman-teman memelihara sudah tidak kebingungan lagi dalam masalah pemasaran Pak Wo ya. Untuk memasarkan hasil susunya sudah pasti dijamin terjual dan pasti laku Pak Wo ya. Sangat laku sebenarnya. Soalnya akhir-akhir ini semua perusahaan berlomba-lomba untuk merekrut kelompok tani ternak perah. Ya, ini masih menjadi salah satu bisnis bagi milenial muda untuk terjun ke bisnis pertanian dan khususnya peternakan sapi perah karena hasilnya masih sangat menguntungkan. Selain kita dapat susunya, sapinya juga beranak pinak Pak Wo ya, bisa beranak pinak dan kotorannya bisa buat biogas Pak Wo ya katanya. Pertama biogas, kedua itu untuk pupuk kandang organik. Pupuk organik. Kita bisa mendapatkan gas LPG gratis dan sekaligus mendapatkan pupuk organik yang bisa kita pakai di lahan kita dan bisa kita jual ke toko pertanian terdekat, pertanian organik tentunya. Karena sekarang hampir semua pertanian sudah mengarah ke pertanian organik. Betul. Ya, ini di belakang kita ini anakan sapinya. Nanti kita akan melihat-lihat sapi yang sudah mengeluarkan susu.
Pakannya itu satu hari berapa kilo Pak Wo kira-kira? Kalau sudah produksi itu pakan hijauan itu kisaran 40 kilo. Pakan hijauan 40 kilo ditambah Tambah pakan pakan konsentrat konsentrat itu 8 kilo per hari. per hari. Iya. Berarti ini masih cukup ringan pakanannya karena kita bisa membeli di tempat penjualan pakan yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu untuk ngarit sebetulnya Pak Wo ya. Ini hasil dari susu ini bisa untuk membeli pakan untuk sapi perah kita. Ya yang jelas dari sapi untuk sapi. Dari sapi untuk sapi dan kita mendapat keuntungan dari sapi itu. Betul. Itulah mengapa generasi muda harus kembali ke pertanian dan peternakan. Ya sebenarnya peternakan dan pertanian ini saling berhubungan. Saling berhubungan. Masalahnya limbah dari pertanian untuk peternakan. Oh iya, limbah dari peternakan untuk pertanian. Berarti integrated farming saling bersinergi. Ya. Semoga bisnisnya semakin hari semakin berkembang Pak Wo. Amin. Ya, dan bisa mengedukasi masyarakat sekitar serta generasi milenial muda. Betul. Ya, dan membawa manfaat untuk seluruh masyarakat karena susu sekarang menjadi salah satu kebutuhan pokok di negara kita. Hampir semua toko sekarang sudah menjual susu, baik susu kaleng maupun susu dalam bentuk susu kemasan atau UHT. Itu sekarang semua sudah menjualnya dan pasti semua butuh bahan baku yaitu dari sapi perah. Jadi bisnis sapi perah kedepannya akan masih sangat menjanjikan. Baik teman-teman, sekian perjumpaan kali ini. Bila teman-teman ingin belajar, silahkan kunjungi rumah Pak Marto yang ada di Desa Tunggul, Desa Permanu, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Ataupun mungkin ada nomor telepon yang bisa dihubungi Pak. Nomor telepon saya itu 088 989 500 268. Ya, itu tadi nomor teleponnya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari saya Pak Riono. Jangan lupa di like dan di subscribe sehingga video ini bisa membawa manfaat untuk saudara-saudara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.